Halo anak-anak teacher, good morning, namo buddhaya. Jumpa lagi dengan teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabarnya hari ini anak-anak teacher? Teacher berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk mendengarkan dan untuk melihat penjelasan video pembelajaran dari teacher. Hari ini teacher akan menjelaskan pembelajaran 4 subtema 3 pekerjaan orang tuaku, tema 4 berbagai pekerjaan. Nah anak-anak, sebelum teacher Mita menyampaikan materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca secara terperinci. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca cerita, siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Nah anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah teacher jelaskan tadi, teacher ingin bertanya, apakah kamu tahu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai seorang kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus dari cerita yang akan teacher bacakan berikut ini. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walaupun demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan-pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat.
Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah anak-anak, dari cerita yang sudah teacher bacakan tadi, kita akan sama-sama menggali unsur intrinsik dari sebuah cerita tadi. Teacher akan membuat unsur intrinsik cerita tersebut dalam bentuk peta pikiran sesuai dengan gambar yang ada di sebelah teacher. Yang pertama ada judul, yaitu pentingnya tegur sapa. Kemudian tokohnya adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Setelah itu ada sifat tokoh. Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempat dari cerita tersebut adalah Kampung Srehwangi. Awal cerita, kedekatan warga Srehwangi. Akhir ceritanya, tegur sapa membangun kepedulian. Dan yang menjadi pesan moralnya adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan. Dari cerita yang sudah teacher bacakan tadi, ada salah satu sikap baik yang perlu kita contoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu sikap peduli dan saling tolong-menolong. Apa saja sih sikap baik yang terkait dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila? Sikap baiknya yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak berkelahi dengan sesama teman maupun orang lain. Yang keempat, memakai produk-produk dalam negeri. Yang kelima, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. Yang keenam, bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. Dan yang kedelapan adalah mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan wilayah Indonesia. Jika tadi teacher sudah menyebutkan sikap-sikap baik yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka kali ini teacher akan menjelaskan sikap yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Sikap yang bertentangan, yang pertama, membenci tanah air atau sering kita sebut dengan kurangnya rasa nasionalisme. Yang kedua, tidak ikut melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, tidak mau mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, yang keempat, lebih senang menggunakan produk luar negeri atau produk asing dibandingkan produk dalam negeri. Yang kelima, tidak mau berkorban demi negara. Yang keenam, suka memecah belah satu kelompok. Yang ketujuh, lebih menyukai budaya bangsa asing yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri. Yang kedelapan, tidak mau menerima perbedaan, baik itu suku, ras, agama, ciri fisik seperti perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, dan lainnya. Nah, anak-anak teacher sekalian, yang menjadi tugas Ananda adalah berdasarkan cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa yang sudah teacher bacakan tadi, kerjakanlah latihan buku tema 4 halaman 120 sampai 122. Kerjakan di kertas double folio. Tulis soal dan jawaban dengan rapi. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian tidak pernah bosan untuk melihat dan menonton video-video pembelajaran dari teacher. Tetap nantikan video pembelajaran dari teacher selanjutnya. Teacher berharap Ananda sekalian selalu semangat dan selalu ceria.